Sobat Goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai Sobat Goib. Oke Sobat Goib, saya masih ada di seputaran Depok ya. Karena minggu ini saya bikin beberapa konten biasa lah. Kalau saya keluar rumah tuh banyak, harus jadi 15 konten biasanya, 15-20 gitu lah. Nah, untuk sore ini ya, saya ingin melanjutkan sesi di konten saya tentang Papi Setok support UMKM. Iya, kenapa saya support UMKM? Karena ya itulah, kita sesama pengusaha ini lagi apa ya? Apa bahasanya, friend? Lagi bertahan ya, mencoba bertahan dan terus juga memperbaiki diri untuk tetap eksis di zaman COVID ini ya, pandemi. Oke. Sobat gue, saya belum memperkenalkan. Ini ada temennya Mami nih. Iya, temennya Mami kuliah, juga masnya, kakaknya ya Mas ya. Iya. Ini namanya Prinka dan Mas siapa Mas? Dery. Oh, Mas Dery. Oke. Sobat gue, ini Prinka dan Mas Dery ini punya usaha jagung bakar. Namanya Tipung, bukan tepung, saya pikir tepung. Tipung. Nah, oke. Tipung ini gimana sih ceritanya sih? Kalau boleh tahu awal mulanya tercetus usaha Tipung. Gimana tuh? Gimana Mas Dery? Coba. Jadi gini Mas, Tipung sendiri itu sebenarnya beberapa food sama snack yang kita sudah dari semenjak COVID ini ada, kita coba untuk varian dari sebenarnya makanan tradisional food sih. Sebelum pandemi sudah buka? Sebelum pandemi malah belum. Oh belum. Ini salah satu pengusaha yang nekat. Betul, kita banting setir akhirnya. Oh banting setir. Kita coba kreatif ya kan. Ada beberapa teman-teman juga yang punya semacam kayak market. Dia punya frozen food dan segala macam. Akhirnya kita coba kembangin juga varian-varian baru. Ya terbentuk tadi Tipung snack. Jadi beberapa snack yang ada di Tipung itu kita coba untuk jual. Teman-teman juga bisa jadi resellernya juga. Oh gitu. Buka reseller juga ya. Oke. Juga. Nah, akhirnya kita kembangkan ya, sambil kita jualan juga kita promo ke lingkungan terdekat. Di Plus ya. Betul. Buka franchise apa segala macam. Oke. Berarti sudah dari COVID, berarti udah hampir setahun ya? Hampir setahun. Oke. Nah, untuk apa? Kenapa alasannya akhirnya memilih usaha macam ada sosis, ada otak-otak, ada jagung, gitu. Nggak satu menu aja. Kenapa? Gitu loh. Karena kan kebanyakan teman-teman pengusaha saya itu mau fokus satu aja nih, umpama martabak aja. Ini orang baru di dunia usaha ya, tapi naik atau banyak gitu loh. Betul. Gimana tuh? Awalnya sih kita waktu itu jagung bakar dulu sih Mas, jagung bakar dulu. Cuman akhirnya banyak juga yang request, kok nggak coba varian baru dan makanan baru sih gitu, yang lebih ringan-ringan. Awal jagung bakar. Nah, jagung bakar kayak di puncak kepek-kepek. Betul. Oh gitu. Betul. Karena daerah kita ini tempat saya nih kebetulan susah sekali. Indonesia ini kebanyakan konsumtif ya, terus juga orangnya latah semua. Orang jualan jahe semuanya. Oh iya. Bandrek semuanya gitu ya. Akhirnya mereka jadi bosen. Saya pikir, wah apa yang nggak ada di daerah kawasan saya ini, saya bilang. Ternyata ada jagung bakar. Jagung bakarnya sendiri pun kita sampai searching lah, sampai belajar otodidak gitu kan. Jagung yang kayak apa yang menarik yang seperti apa. Mungkin itu kan makanan zaman bahla ya. Cuman gimana supaya akhirnya teman-teman milenial tuh juga bisa itu lagi ya. Dari situ akhirnya kepikiran, oh iya ini zaman PSBB orang kebanyakan stay at home. Ya, kebanyakan ngemil, banyak makan ya. Mil udah berani keluar ya, akhirnya online ya. Betul. Tapi udah ada di sudah ada. Betul. Kita sudah ada. Nah, akhirnya
Kita coba untuk sama ya Ade, sama beberapa rekan, yuk kita kembangin deh beberapa menu yang lain gitu kan. Yang alhamdulillah sih ya ada apa namanya ketertarikan lah dari si buyer pembeli seperti itu sih. Oh gitu. Dan semua produknya hampir sama lakunya. Dalam artian enggak juga, betul. Oke. Sekarang kita bicara jenis produk ya Sobat Web ya. Ini ada apa nih? Ini sosis Mas. Ya, sosis. Mungkin Brika bisa jelasin. Nah, gimana Brika? Ini sosis ada yang gede ada yang kecil nih. Ada yang keriput nih. Nah, apa nih sosis batu apa gimana? Itu kalau biasanya kan di luar sana kan ada sosis bakar tuh yang murah yang 1.000, 2.000. Kalau di kita nggak ada karena kita mementingkan kualitas dan apa namanya rasa. Kenapa harganya nggak begitu murah? Ya standar lah. Yang contohnya sosis yang kecil ini. Tapi ini sosis bikin sendiri kan? Ada yang bikin, ada yang Beli jadi drop gitu ya. Oke, nggak masalah. Nah, terus kalau yang kecil bikin kali enggak? Itu yang kayak yang wortel cuma nggak bawa. Yang nanti yang wortel campur ayam itu biasanya kita bikin sendiri. Wortel campur, oke. Di jajan buat packingnya kayak sosis gitu. Iya, betul. Oke, lonjong gitu. Oke. Ini sosis gini. Harganya sosis yang berapa? besar sih biasanya 10.000. Satu besar ini Sobat Good 10.000. Kalau yang kecil 5.000. Oh, 5.000. Oke. Kalau ini apa nih, Brin? Piscok. Piscok. Sendiri. Bikin sendiri. Sendiri. Kulitnya dari kulit kita pakainya kulit pangsit bukan kulit lumpia. Oh ya. Ini pisangnya aja pisang kepok. Jadi agak kuat ya kalau dipanas ya. Betul. Oke. Campur coklatnya ini coklat juga bukan coklat murahan. Nggak bau jadi ya. Oke. Coklatnya. Jadi kan biasanya kalau di yang lain-lain kan bleber coklatnya. Ini enggak. Baru digoreng udah pecah gitu terus sudah kalau ini bleber enggak. gitu. Oke. Ini berapa harganya? Satu. Kalau kita menjualnya nggak apa namanya? Nggak bijian. Nggak bijian. Satu kotak. Oh, berapa satu kotak itu? Sekotak isi 10-20.000. Murah dong. Iya. Oh, murah tuh Sobat gue tuh. Oke. Matang bisa, mentah bisa. Oh, ada juga yang bisa. tersedia kalau ada yang mau mentahan gitu, mungkin buat besoknya gitu kan. Betul. Nah, kalau ini apa nih? Nah, kalau otak-otak ini kemarin tuh ada request beberapa temen sih. Belum pernah nih ada yang namanya otak-otak. Cuma kita nggak mau otak-otak yang kayak di jalan putih-putih gitu ya. Terus ada inisiatif searching otak-otak Singapura nih kayaknya enak nih gitu. Karena kan selama ini di tukang sosis bakar dan yang tempat lain kan belum ada nih otak-otak. Inisiatif coba ternyata banyak banget peminatnya. Ini otak gorila kali gede banget. Kalau otak-otak kan kecil dong, otak manusia juga di belakang ini otak gorila. Oke, ini harganya berapa? 10.000. Segeblek ini? Enggak, satu pieces 10.000. Ini juga ada yang dinginnya, frozennya? Ada Oke. frozennya. Nah, kalau ini apa nih dibungkus nih, Prin? Ini Jagung ya. Coba tak buka dulu. Iya. Buat gue jangan-jangan isinya emas. Wih. Oh, ada kulit jagungnya. Iya. Biar wangi ya. Gitu, ya. Oh, iya. Ini apa keju? Itu jasuke ya. Susu keju tuh Sobat gue tuh enak. Enaknya jadi vlogger. Jadi sendoknya juga kita pakai kulit jagungnya. Gini ya kayak susu. Iya. Kita menghindari plastik juga. Mengurangi plastik benar-benar. Karena solusinya belum ada di Indonesia ya. Maaf ya. Pak terima. Jadi sebenarnya Mas Eto, kita ini juga punya pemikiran untuk membantu teman-teman dari ya petani terutama, pedagang juga, kita bantu supplier juga. Jadi simbiosis mutualisme lah. Ya, harus kita saling membantu di masa pandemi ini gitu loh. Misalnya dari tukang dari tukang sosis, tukang jagungnya, kita beli juga dari mereka. Membantu kehidupan mereka juga. Pasti. Seperti itu. Karena begini, prinsip pengusaha yang sehat ya, 2.000 rupiah kita keluarkan itu akan memutar roda perekonomian. Betul sekali. Ya, daripada kita ketakutan mana-mana kita nggak keluar, yang malah macet gitu loh. Walaupun kita keluar by online, menghindari kontak dengan manusia karena masih pandemi ini belum ketemu solusinya sih. Itu lebih bagus daripada cuma takutan. Kayak jajan.
Nah ini apa nih Prin? Yang tengah nih, beda lagi kan? Oh, rasa Itu sama, cuman ada tambahan toppingnya, topping nyam-nyam. Oh, nyam-nyam. Juga topping. Paling favorit ini di Oh ini? kami. Wih, paling favorit duluan nih Mbak. Gitu itu sama ya? Iya. Oh jagung, oke. Jagung. Ini direbus ya? Iya, direbus sama dibakar tergantung request sih. Oh, ini yang jagung manis ya? Iya, Bukan jagung manis. yang Betul. itu. Dan jagungnya fresh. Kebanyakan tukang-tukang jagung yang kemarin kita survei itu, ya, jagungnya itu sudah hampir udah menjelang tua lah. Jadi terlihat dari menjelang tuanya. Ngomong menjelang tuanya jangan kasih Mas. dari jadi Saya agak gimana gitu. masih fresh, kalau Mas itu masih fresh deh. Oke gitu ya. Jadi kita benar-benar sudah stok dalam satu hari itu paling banyak kami itu cuma sedia 10 kilo. Karena Oke. kita bukanya itu dari jam setengah 8 Mbak Ada Isa itu sampai jam 2 pagi. Oh, jam 2 pagi. 2 pagi, betul. Ini dalam artian ada warungnya. Ada ya? warung Ada yang warung. standby gitu. Jadi kita nggak mobile, udah ada ya, kiosnya. Oke, sip. Nah, ini apa ini? Ini kayaknya permen ya? Permen jahe. Wih, permen jahe sobat gue. Permen jahe berapa ini? Itu permen jahe itu 15.000 satu kantong. satu kantong. Jagung tadi berapa? Belum dikasih tahu. Jagung untuk yang jasuke sama yang varian apa namanya ada nyam-nyamnya 10.000. Oh, 10.000. 10.000. Udah kenyang sehat lagi. Iya benar. Ngerasain pakai sendok jagung lagi. Nah, ini apa nih? Itu ubi kremes. Oh, ubi kremes. Kalau di Jawa tuh ada juga Berubi ya. namanya. Ya kan ada ya. Ah. Itu. Berapa itu segitu? Itu segitu dulu 30.000. 30.000. Ya isinya 42 pieces. Oh, masih worth it lah. 30.000 daripada bikin Ya sendiri. susah bikin. Kita tempat kerja belit-belit. Nah, gini. Nah, ini kan ya khusus Prinka ya. Iya. Prinka baru punya baby ya, anak ya. Iya. Udah berapa setahun ya? Baru 2 tahun Oh, setengah. 2 tahun. Nih, tentunya juga kan repot ya bagi waktunya. Apakah Prinka dan Mas ini sudah mulai menggaji kru, karyawan atau apa bahasanya begitu? Nggak ada sih, kita Nggak ada ya? biasanya pulang kantor ngerjain tetep udah sendiri gitu. Backup sama suami. Oh iya sama adik, udah kita Oh, gitu. sekeluarga Keluarga udah. ya. Oh. Saling kalau menolong aja, jadi nggak ada Iya, karyawan. Iya, bagus deh. Alhamdulillah ya, kompak ya. Terus kompak. Buat keluarga yang keluarga yang tidak kompak. Oke. Nah, untuk ke semua menu nih yang paling laris mana nih kira-kira menurut Mas atau Prinka? Mana yang paling laris? Kalau saya sendiri sebenarnya untuk fokusnya ada di jagung Mas Yoto. Oh, fokusnya di Ada di jagung. Alhamdulillah sih jagung kalau untuk weekend Best. itu laris. Best seller Udah ya. sold out banget. Gitu. Tapi kalau Prinka mungkin makanan yang Oh gitu. sajinya ini. Oh gitu. Oh berarti tadi kayak tempat nongkrong ya Mas? Betul, tempat nongkrong. Oh gitu. Jadi kalau kita masuk di area pintu gerbang Ah. itu udah kelihatan banget. Oke. Kelihatan banget sih. Perumahan apa itu? Perumahan Reni Jaya. Reni Jaya. Reni Jaya. Reni Oke. Jaya. Nomor alamatnya coba disebutin lengkapnya coba. Di Jalan Reni Jaya Timur 1 Ah. itu persis nanti ketemu Pos polisi. Japura, pos polisi udah ketemu. Oh ada pos polisi. Ya, Ada pos polisi polisi. Pondok Petir. Reni Jaya. Oh pos polisi Iya. Pondok Petir. Cuman karena selama masa pandemi ini kita hanya bisa take away aja. Oh ya tuh. Wah. Oh, Ya itulah gitu. lagi-lagi. Daripada disorot nah, gitu. Yang penting masih ada pemasukan gitu ya. Oke. Nah ini ada reseller ya? Iya, Sudah. ada. Sudah ada beberapa. Berapa sekarang? Nanti Prinka kalau ada. Prinka berapa? Ada berapa kira-kira sampai hari ini? Resellernya tuh udah berapa ya? Belum sampai ada 20-an. 15-an lah. Uangnya ada banyak sudah hebat. Mantap. Oke, sip tuh. Bukti ya, terbukti walaupun pandemi ini malah nyebur loh dari masa pandemi. Orang makanya pengusaha tuh jangan patah semangat ya, walaupun ya memang pasti omset, kalau pengusaha lama pasti omset terasa menurun ya. Kalau pengusaha baru gimana nih di zaman pandemi ini, ada nggak sih terasa naik turun gitu nggak? Atau gimana? Kalau secara sisi usaha Kan udah setahun ya, Iya. pasti udah ada bisa pembukuan kan, udah kelihatan grafik ya. Benar, ya namanya usaha pasti fluktuatif sih. Pasti ada hari-hari tertentu lah. Tapi Oh, paling enggak gitu. kita ya tekun, kerja keras, jangan lupa juga kita selalu berpikir kreatif. Oh ya. Doa pasti Doa ya, paling dan dulu ya. kita referensi ke manapun lah.
seperti itu. Alhamdulillah ini jadi salah satu peluang. Intinya selama ya? masih kita punya akal, badan sehat, alhamdulillah. Sehatnya sehat banget. Kalau sehat kayak saya, ukurannya kayak saya, masuk sehat. Dan masih gaya, Mas. Ya, oke. Kalau ya tentunya pasti di zaman COVID ini ada yang ini ya apa namanya online ya kalau Ada online. dalam artian nggak yang nongkrong di situ malam minggu masih ada? Masih ada ya. Masih Tapi tetap protokol kesehatan ada keran atau betul, apa ya? betul, pasti masker. Oke, sip harus lah itu. Iya, betul. Nah, Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di-subscribe. Nah, khusus untuk Mas atau Prinka, pernah nggak punya pengalaman mistis kah atau apa gitu? Kira-kira gimana, Mas? Pernah nggak? Kalau saya pribadi mungkin beberapa waktu yang lalu sih, Mas. Anak juga pernah waktu anak terakhir saya. Karena kebetulan orang tua udah almarhum ya. Terakhir itu kejadiannya adalah setelah 40 hari almarhum ibu. Kenapa? Nah, anak yang terakhir itu sempat beberapa kali panggil neneknya. Oh gitu. Waktu itu manggil eyang. Eyang gitu, eyang ya. Setelah 40 hari. Setelah 40 hari. Kami sih positif think saja, gitu, positif saja bahwa yang sudah nggak ada. Kita memberikan pemahaman pada dikit ya. Sampai pada akhir titik tengah malam itu dia sontak bangun, tarik jendela, tarik jendela, dan saya sendiri jadi shock gitu, Mas Eko. Karena kami menganggapnya bahwa itu udah nggak biasa gitu ya, mikir wah ini ada apa gitu. Mungkin setelah saya pahamin bahwa yang dia lihat itu bukan sosok eyangnya, gitu. Karena saya positifnya adalah ya mas aja sih neneknya mengganggu, kan. Mungkin ada interaksi lain seperti itu. Itu kalau misalnya saya sendiri sih 2-3 kali pernah. Gitu ya. 2-3 kali pernah. Itu waktu masih zaman SMA loh. SMA. Itu juga di lingkungan dekat rumah. Oh gitu. Di lingkungan dekat rumah. Karena emang daerah kita agak spooky ya. Oh gitu ya. Ada apa? Ada bekas bangunan atau apa gimana? Jadi depan pemukiman kami itu depannya ada ya TPU adat lah Mas. Jadi TPU yang benar-benar hanya bisa memakamkan orang-orang pribumi di situ. Oh, orang pendatang nggak boleh. Orang datang nggak boleh, dia punya lokasi sendiri dan memang tidak boleh orang istilahnya ya kata-kata baik, menantang dan segala macam seperti itu. Jadi seringkali kita ditampakkan, dan karena mungkin kami penghuni lama pada saat itu juga penghuni pertama, jadi ya mereka sih nggak ganggu. Oh gitu ya. Cuma mungkin hanya melihatkan aja gitu ya. Positifnya gitu aja, cuma tetap aja karena kita baru pertama melihat kan wow. Seperti itu sih. Nah, apa lagi ada gimana? Ada Prinka apa pengalaman atau gimana? Pengalamannya banyak. Lagi kemarin kayak diguna-guna sama orang. Seru nih. Kayak saya ada kasus berani guna-guna. Iya, betul. Kayak penipuan, dia mengalahkan penipuan. Oh gitu. Suami istri. Oh. Cuma sampai sidang kan. Setiap saya mau sidang, setiap minggu itu pasti kalau nggak hari Sabtu Minggu selalu mimisan. Mimisannya itu kayak air keran. Ya kalau mau mimisan tiap hari malah badan sakit mah tiap hari aja gitu kan, itu aja nggak apa-apa. Saya cek ke puskesmas, itu nggak masalah, normal semua. Tekanan darah normal, badan semua. Sampai tes COVID, di ronsen kepala nggak ada pembengkakan. Nggak ada. Sampai tes COVID pun juga nggak ada negatif. Iya, tes COVID ngeri banget. Makanya takutnya itu sampai 1 mangkok. Ini saksinya kakak sendiri. 1 mangkok? Hah? Beneran 1 Iya, mangkok? semangkok. Itu sabar minggu-minggu gitu terus tiap mau sidang. Belum lagi kalau pas mau sidang itu ada aja kayak kemarin yang lebih fatalnya itu mobil ketimpa pohon. Dan anehnya pohonnya itu mau nancep pas bagian posisi saya. Oh, di depan. Di depan. Kaca, iya, pecah kaca depan. Pecah kaca. Iya. Itu kayak mau nancep beneran ke saya. Gitu. Ya memang sih secara
logika musibah sih kita namanya musibah yang ada Ya, tahu kan. ya. Cuma pas lagi saya datang, saya ditelepon kan, ya, saya pikir tuh kena kaca dong mas, ya. Karena mereka dan dia dan adik saya dan ponakan saya, suami itu lagi habis dari makam. Habis dari nyekar. Nah, saya lagi di rumah, terus mas mobil di pohon, saya pikir Di Papua atas. iya. Kok bisa Pohon jati mas. Pohon jati Pohon tiba-tiba jati. dan itu Pohon cuma jati. satu pohonnya. Pohon jadi 2 kali lingkaran saya, besarnya. Dan saya kaget. Hah? Dua 2 kali. kali Iya, lingkaran. besar sekali. Pohon jati tinggi lurus itu. Saya kaget. Emang kenapa? Saya bilang ini mobil hancur ya bang. Saya suruh video call. Wah langsung saya nggak babi bu, langsung saya pergi. Saya panggil teman-teman ya kan. Karena saya mikir pasti ada terjadi sesuatu yang lebih parah. Pohon Iya jati, lah, pohon jati gede. ya kan. Pas lagi saya lihat, alhamdulillah, ya nggak tahu lah. Mungkin Allah masih melindungi kan. Mobil itu cuma penyok bu di atas, kacanya pecah. Ponakan selamat, ada dia yang di dalam mobil itu selamat gitu. Dan yang herannya, saya nggak habis pikir nggak ada orang lewat. Dan saat itu nggak ada angin yang ribut. Nggak ada angin. Wow. Jadi persis keluar dari TPU, Mana? kejadian deng. Langsung Dan situ tidak ada kendaraan satu pun. Nggak hujan. Nggak hujan, nggak ada angin ribut. Ya kalau hujan kan pasti tanah Iya. kebun. Betul, Kalau mau betul. hancur tanah berat gitu kan. Waduh. Setelah itu baru ya. Maka kami berpikir sudah lah walau aja. Oke. Sekarang sampai ngeri kadang-kadang masih kayak ada suara kayak ada yang tertawa, itu masih sering. Ayo, Iya di rumah. Kadang malam makanya ya kadang ya udahlah ya zikir aja atau ya. Sebelumnya nggak ada. Sebelum. Nggak ada. Oke. Emang pas kasus ini aja memang malam lah kita berserah diri aja. Ya oke, nanti ya mungkin nanti ya kita doa sama-sama aja nanti. Oke. Nah ini ada pesan nggak Mas nih untuk para pengusaha? Ya, kan walaupun baru ya, bukan baru juga, udah setahun sih udah jalan, udah running gitu ya. Dan juga sudah mulai ada persaingan gitu. Nah terus menyikapi atau menyikapi gimana pesannya, pesan moralnya, apakah masih semangat atau bagaimana? Gimana? Ada nggak pesan spiritnya? Mungkin kalau saya pribadi sih melihatnya adalah bahwa kesulitan itu jadikan satu peluang. Kalau saya melihat seperti itu, karena dulu mas saya posisi terakhir kerja itu sebagai senior sales manager di salah satu perusahaan besar. Kondisi Maret udah mulai goyang, kondisi April itu udah mulai kolaps. Akhirnya mau nggak mau perusahaan PHK ya kan. Tapi ya itu tadi. Banyak tuh mas? 75% pada saat itu cut semuanya. Dan terakhir infonya sih bulan November kemarin perusahaan udah belum dikarang. Ya pada saat itu kami masih positive thinking untuk coba apply interview dan segala macam. Udah ribuan dan ratusan interview lah saya datangi, tidak juga ada hasil. Ya alhamdulillah saya masih punya pemikiran yang positif dan kemauan untuk survive. Paling enggak itu dulu. Dan akhirnya kita berpikir gimana supaya kita bisa menjalankan segala yang kita punya, dalam artian ya pikiran, akal, badan gitu, seperti itu sih, dan ya ilmuwan yang ada. Kita coba sharing keluarga, akhirnya sudah kita bikin usaha. Nah usaha itu pun juga nggak serta-merta membuahkan hasil, karena kita emang dasarnya bukan pengusaha, kita juga bukan entrepreneur. Iya. Kita cari-cari. Karena pengusaha tuh 1.000 perak harus balik 5.000. Kalau pegawai biasa bulan depan masih ada. Seperti itu, otomatis berubah semuanya. Oke. Saya kehilangan mobil, saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan harta benda, ya saya mikir udahlah, itu pemberian dari Tuhan. Saya insya Allah masih ada badan yang sempurna untuk bisa mendapatkan kembali. Paling nggak seperti itu. Akhirnya kita tetap semangat, jangan sampai kesulitan jadi suatu kehampaan lah. Udah kita coba untuk running, alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah. Nah ini tadi nih tadi pagi kan saya juga mereview, nanti juga ada lah di vlog saya, itu ada pengusaha yang kena kirim ya. Kalau saya sudah cek tuh kena kirim sama orang. Nah untuk Mas sendiri nih, kalau melihat yang pedagang lain lagi maju, terus kemudian mungkin hari itu Mas lagi agak kurang, itu gimana Mas? Dalam artian menyikapi gitu loh. Karena kan ada beberapa orang juga bukan mengacu diri, malah
bikin wah nanti jangan pakai ilmu gitu kan dibikin tutup. Ada ya sampai nggak kelihatan Mas. Iya. Temennya telepon, ibu angkringan lu nggak buka? Buka. Yang pakai gitu. Gitu Mas. Nah itu untuk Mas gimana nih? Apakah nah ini untuk menyikapi gitu, kalau lagi ngeliat dagangan gue lagi nggak ini gitu. Gimana tuh Mas? Kalau prinsip dagang Mas gimana nih? Ya pasti sih setiap kita melangkah kaki untuk buka usaha waktu kemarin dan setiap harinya kita selalu Bismillah. Ya. Bismillah. Terus biasanya kita punya momen-momen tertentu, misalnya Jumat berkah. Nah itu biasanya kita kasih semacam kayak makanan kita ya, makanan kita entah bukan sisaan ya, maksudnya kita memang buka gitu. Bagi yang bisa 1-2 surat kita kasih kabar. 1-2. Oh ayat yang singkat-singkat aja. Kalau baca tempat kita kasih free. Atau mungkin nanti biasanya sih berarti lagi tren ini ya apa? Ondel-ondel tuh. Berapa ayat? Kalau saya berapa? Gak kuat. Kalau maksudnya gak kuat saya kasih harus sekarung aja. Bawa ke rumah ya Mas. Enak banget itu gitu saya apa? Udah ayat. Langsung closing banget. Oke. Paling seperti itu juga kita saling berbagi ya. Walaupun ya kita nggak tahu nanti pada harinya ternyata kita sepi atau apa, paling nggak ya kita sudah saling berbagi. Gitu yang penting ya. Kalau tips saya pribadi gini Mas, kalau saya lagi usaha sepi atau apa, saya malah kasih. Iya, sedekah. Malah saya sedekah. Tapi itu balik loh. Iya. Dalam artian saya kalau makanya kalau ada karyawan saya, Pak kemana ke masjid? Oh pasti lagi mau ini. Iya benar. Benar sekali. Gitu. Jadi ya mohon maaf ya saya jadi bercerita karena memang di saat kita mengikhlaskan apa yang kita punya, ya Allah juga akan mengikhlaskan apa yang Dia punya. Kasih sayang. Kalau saya prinsip saya gitu sebenarnya dan Mas ya. Karena itu udah saya praktekkan gitu karena ya dari bapak saya kalau memang lagi rasa kok rezeki suka ya iyalah apa yang kita punya ya asal jangan semuanya juga pakai otak juga gitu. Pernah waktu pengalaman juga. Gitu ya. Pernah waktu itu lagi pas-pasan gak ada duit banget ya. Ada duit cuma 7.000. Terus di seberang jalan ada nenek-nenek. Kasihan sekali. Terus bilang sama suami, itu kasihan nenek-nenek. Ya udahlah duit 7.000-nya kasihin ke dia. Alhamdulillah sekitar 3 hari kemudian saya ditelepon dari rekan, saya dapetnya 10 kali lipat. Oh, dapat gitu. Ya, memang banyak rahasia seperti itu. Sedekah. Karena kadang Allah menguji keikhlasan kita ya, keikhlasan kita untuk inilah. Ujian Allah tuh banyak macam-macam gitu. Yang lebih berat lagi ujian kalau lagi di atas Mas. Iya. Benar banget Mas. Bukan lagi di bawah. Kalau lagi di bawah pasti kita akan sholat terus, kita akan ibadah terus. Pasti ingat, pasti nangis terus. Tapi kalau lagi di atas, itu itu yang berat. Nah, itu sobat gue tuh ya. Maaf saya bukan ustadz, bukan kiai. Saya cuma rempah-rempah aja. Oke. Nah ya tadi kalau yang bicara masalah tadi, ya itu nggak logika, itu pasti ada sesuatu lah, sesuatu yang sampai pohon nggak hujan lah ya itu. Cuma nanti ya kita bahas aja. Oh iya, saya belum cobain, boleh cobain? Boleh cobain. Ngomong enak tapi belum sosis. Oh gitu ya. Mayones. Oh gitu. Nah ini nih sobat itu, ini dalam kemasannya. Iya betul. Oh gitu. Jadi kadang kan ada orang yang nggak suka beberapa satu menunya. Ini keju ya? Ya itu keju. Saus tomat. Oh ya. Saya cobain dulu sobat gue, mohon maaf ya. Datang aja nanti ke rumah Dr. Jaya. Pokoknya yang warungnya yang paling besar. yang mana pokoknya gitulah. Keluarga big size. Tapi memang Semua bisa. Oh gitu ya. Enggak juga sih, almarhum bapak kecil. Iya, ibu juga kecil, cuma anak-anaknya ini kan. Anaknya aja belum gitu semua. Berarti cocok lah. Apa ya sobat gitu ya? Itu rasa sapi lada hitam. Biar saya review buat sobat gue semua. Enak enggak? Enak. Lada hitam. Otak-otaknya lebih enak. Gitu ya? Nggak tahu dulu.
Ini ada sendok ya? Kan pakai jagung ya? Ya, jadi Nanti saya taruh dulu. Ada di situ nggak, Mak? Nah, saya mau cobain jagungnya sobat gue, katanya andalannya. andalannya iya. Best seller, coba kita coba. Ya supi. Ini makannya pakai sendok. Gila nih. Oke. Kayak pincuk ya kalau di Jawa. Iya. Iya, Apa? saya. Balik mas. Mau balik? Nggak apa deh. Oh gini. Oh, maklum. Iya. Nah, sobat gue. Gila. Beli. Enak. 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 Otak. Tuh saya bilang otak. Apaan? Ini maaf lo ya. Saya lapar karena syuting seharian. Wah, otak gajah nih, gede banget otaknya, gile. Pakai saus juga enak, gado biasa. Iya ya. Iya. Buat makan nasi enak nih. Iya. Tuh. 10.000. 10.000. Sosis? Sosis 10.000. Jagung 7. 10.000. Keriting Oh, 10.000. sebab 10 gimana? Iya. Iya. Lebih 30 loh. Iya. Oke sobat gue, saya sudah mencoba. Beneran enak loh, gitu. Yang enak dan juga kalau dari sisi ukuran worth it lah, 10.000 bisa untuk makan nasi lah paling enggak. Nah ini juga buat cemilan sehat ya mas ya. Iya, betul. Ada keju, ada coklat, ada jagungnya gitu kan, protein, karbohidrat ya kalau itu mengenyangkan juga. Ini juga apa, lumpia ya? Piscok. Oh piscok, oke. Nah, oke sobat gue, untuk tayangan Papis atau support UMKM bersama Tipung ya. Tipung. Ya, usaha makanan Tipung, isinya jagung bakar, sosis, ada otak-otak, piscok, jagung sama ubi kremes ya, sama jahe permen ya, jahe permen bukan permen jahe ya. Oke. Oke sobat gue. Yuk kita semangat bangkit lagi ya, sobat-sobat UMKM, sobat-sobat pengusaha besar kecil ya, walaupun kondisi pandemi seperti ini, yuk kita bertahan, kita cari solusi baru. Nah ini sudah ada buktinya, orang yang zaman pandemi COVID malah nyebur ke dunia usaha. Orang kebanyakan yang pengusaha lama malah berhenti gitu kan. Nah, saya juga nyindir diri sendiri. Tapi nggak apa-apa. Oke, sobat gue, untuk vlog kali ini saya sudahi dulu dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas Rinka, salam putih dah sobat goib.